Ada orang melek, membenci orang tidur. Mending tidur saja karena tidak membenci siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Topik kita kali ini adalah nilai ibadah kita lebih tinggi ketika kita melakukannya dengan sukacita. Nah, izinkan saya mengutip sebagian dari hadis, tapi ini adalah inti atau substansinya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hambaku." Nah, saya mengutip itu nanti kalau mau tahu secara letterlifnya, silakan saja, boleh di search di googling ya, biar tahu secara lengkapnya seperti apa hadisnya dan siapa perawinya nanti boleh dicari. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sebuah cerita yang diceritakan oleh Habib Zain. Saya sih dengarnya dari Gus Baha ya. Semoga Gus Baha berkenan ini saya ceritakan kembali. Nah, jadi Habib Zain itu bercerita tentang Abu Yazid Al-Bustami ya, yang seorang ahli tahajud yang kemudian membenci orang yang suka tidur. Karena dia ahli tahajud kan. Dan rata-rata memang orang beribadah itu adalah karena takut kepada siksa Allah ya. Sehingga kalau ada orang yang suka tidur menurut Abu Yazid itu ya dia tidak takut siksa Allah kayak gitu. Nah, tapi ternyata di mata Allah orang yang suka tidur itu lebih mulia ya. Karena Allah lebih tahu gitu ya. Lebih tahu kenapa itu lebih mulia. Nah, dalam cerita tersebut dikatakan bahwa ya Abu Yazid itu melihat Allah sebagai penyiksa kan, sebagai tukang siksa berarti. Karena dia menjalankan ibadahnya karena rasa takut itu. Sementara orang yang tidur tadi itu ya dia tidak berpikir seperti itu. Jadi hatinya damai aja. Ditinggal tidur aja gitu kalau kata dicari ceritanya Gus Bah ya. Udah tinggal tidur aja karena Allah itu maha baik gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Karena waktu itu kan gini ya, rata-rata orang beribadah itu karena takut disiksa. Sehingga orang yang tidur ini ya tidak mikir begitu berarti kan. Tidak mikir bahwa Allah itu akan menyiksa. Berarti dia berpikir apa? Berpikir ya Allah itu akan baik-baik saja. Allah itu akan selalu baik gitu ya. Sehingga tidur pun tidak apa-apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi topik kita, yaitu banyak sebenarnya dari kita itu yang berpikir dari sisi itu ya, berpikir dari sudut pandang itu, dari sudut pandang takut disiksa dan seterusnya. Termasuk bahkan ada banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak disadari bahwa ketika kita bilang bahwa wah, nasibku kok begini ya, misalnya kayak begitu. Kita bilang begitu atau di pikiran kita seperti itu, atau saya bukan orang yang beruntung misalnya seperti itu. Atau saya ini apes dan seterusnya. Karena sebenarnya apapun kejadian yang ada di sekitar kita atau yang terjadi pada diri kita, itu ya atas sepengetahuan Allah, atas sepengetahuan Tuhan. Ya, ada kehendak Tuhan di dalam kejadian itu. Gitu. Kalau kita mengatakan bahwa kita apes, kita tidak beruntung dan seterusnya, maka kita berpikir bahwa Tuhan memberikan ketidakberuntungan, Tuhan memberikan keapesan. Nah, itu kan mirip sebenarnya, hanya saja dengan versi ini banyak yang tidak kita sadari, kita melakukan hal yang sama gitu ya. Melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Abu Yazid tadi. Oh ya.
berpikir dia tidak beruntung dan seterusnya, berpikir bahwa saya mungkin lebih rendah dari teman-teman saya dan seterusnya, maka sebenarnya kita sedang berpikir bahwa Tuhan yang punya kuasa atas kejadian itu punya kehendak yang kita prasangkakan buruk gitu ya. Nah, itu yang perlu kita berhati-hati, bahwa apa yang kita prasangkakan tentang Tuhan, maka begitulah nanti adanya. Ya, jadi tergantung bagaimana kita memprasangkakan. Maka dari itu, kita coba tarik kepada apa tindakan-tindakan kita sehari-hari. Selain pemikiran kita tentang sesuatu yang buruk tentang diri kita, yang kejadian yang buruk, mungkin sebuah keluhan, penyesalan, dan seterusnya ya, tentang kondisi yang kita terima atau kondisi yang kita miliki. Juga ini kalau diperluas, implikasinya bisa juga kepada ibadah. Jadi seperti yang dilakukan oleh Yazid tadi, yang dilakukan oleh Abu Yazid tadi, implikasinya ke ibadah tadi. Beribadah karena takut disiksa. Ya, maka dari itu, ketika kita melakukan perbandingan atau analogi akan sholat tahajud dan tidur tadi, berarti kita akan menemukan berbagai jenis ibadah, ya, berbagai jenis ibadah yang bisa bersifat gradasi, ya, bisa bersifat hitam putih, ya. Jadi yang bersifat gradasi itu, kalau kita tidak mampu melakukan, misalnya kayak gini ya. Contoh yang paling gampang ya, kalau kita ngomong gradasi. Kita bisanya bersodakoh 100.000. Kita pingin lebih dari itu bagus sebenarnya, keinginannya bagus. Tapi ketika kita naikkan sodakoh kita misalnya jadi 1 juta dan itu bikin kita mengeluh, maka lebih baik kita kembalikan ke 100.000. Jika ibadah kita yang sifatnya gradual itu tidak bisa kita naikkan, dan ketika kita naikkan malah berdampak negatif buat kita, maka lebih baik kita bertahan di situ. Bahkan kalau kita ngomong ibadah ya pembandingan yang hitam putih kayak misalnya tahajud dan tidur tadi, jika tahajud itu membuat kita malah berpikiran, bersikap, dan perilaku buruk, maka akan lebih baik amal ibadah-ibadah lain yang mungkin itu mendatangkan kedamaian di hati kita, atau kita bisa secara ikhlas, secara leluasa melakukannya. Bukan berarti kemudian saya mengatakan lebih baik tidak tahajud, bukan. Ya. Makanya dari itu kita perlu pahami ini. Beberapa amal ibadah yang sifatnya sunnah, kalau kita paksakan dan kemudian membuat kita berpikir jadi negatif, bersikap jadi negatif, maka ya lebih baik untuk tidak dilakukan, karena itu sifatnya juga sunnah. Gitu ya. Jadi beribadah itu ya, itu didasarkan pada kesenangan hati, karena dengan hati yang senang, ibadah itu akan terpelihara. Tapi ketika kita terpaksa atau justru menjadikan sebuah ibadah itu sebagai rutinitas, ini kita tidak sedang ngomong ibadah wajib loh ya. Ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, bisa memilih gitu ya istilahnya. Ibadah-ibadah yang kita bisa memilih, kita bisa lakukan dan bisa tidak lakukan gitu ya, yang sifatnya sunnah. Maka ketika kita paksakan dan kemudian mendatangkan perasaan negatif, maka lebih baik kita pilih ibadah yang lain. Ya, jadi biar tidak ekstrim banget, maka jangan lakukan. Nah, saya tidak mengatakan begitu, maka ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih membuat hati kita itu legowo, membuat hati kita itu ikhlas. Lebih baik kita melakukan itu. Nah, maka dari itu sampai pada ekstrimnya, ya, ketika kita bahkan tidak mampu melakukan ibadah-ibadah itu tadi, maka ibadah yang paling bernilai positif adalah minimal paling tidak ketika kita berusaha mencegah sesuatu yang buruk, tidak melakukan sesuatu yang buruk, mencegah maksiat. Itu sudah sebuah ibadah. Jadi kalau kita tidak bisa beribadah dengan dengan level yang terus meningkat yang tinggi gitu ya, bahkan mencegah dari berbuat maksiat itu pun juga ibadah. Misalnya tadi kita kembali lagi ambil contoh orang yang
tidur tadi. Kalau ternyata ya dengan melek orang itu membenci orang tidur, lebih baik orang tidur tidak membenci siapapun gitu ya. Kayak gitu ya. Ada orang melek membenci orang tidur, mending tidur saja karena tidak membenci siapapun. Jadi artinya ketika tidur itu bisa mencegah dari kemungkaran, dari keburukan, dan kemudian dia niatkan tidur itu untuk biar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, maka tidur ini sudah bernilai ibadah. Kita tidak berhak untuk memberikan penilaian kepada orang lain gitu ya, karena itu hak prerogatifnya Tuhan untuk memberikan penilaian dan judgement kepada orang lain. Mending ya kita yang bisa atau ibadah apa yang membuat kita bersuka cita, yaitu kita lakukan. Udah, fokus ke situ. Kalau bisa ditingkatkan dengan hati yang bersuka cita, alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Tapi yang bisa kita tarik pelajaran dari sini, ya kita tidak berhak menilai, menjustifikasi amal ibadah orang lain. Bahkan menjustifikasi orang yang semacam orang tidur tadi, yang menurut kita tidak beribadah, padahal bisa jadi dia sedang beribadah. Beribadah apa? Dengan tidur itu dia menghindari kemungkaran atau menghindari maksiat. Nah, demikian kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.